lagi di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Kebon Jeruk dengan tema Berjalan di Jalan yang Benar. Kembali lagi bersama dengan Kak Tania, Kak Adet, dan Kak Grace. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik semuanya harus semangat walaupun di rumah. Sekarang adik-adik bangkit berdiri, kita akan sama-sama naikkan pujian Jalan serta Yesus di medley dengan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk bangkit berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Adik-adik boleh duduk semuanya. Sekarang saatnya kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu adik-adik Kak Tania akan undang untuk berdoa. Tapi sebelumnya kita akan naikkan pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dengan sikap berdoa kita naikkan pujian ini. Sepanjang hidupku, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adik-adik lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Tania berdoa dalam hati saja. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang cerah. Kami boleh kembali berkumpul dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus yang pimpin ibadah sekolah minggu kami, agar kami boleh penuh dengan sukacita, menari dan bernyanyi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi kita sama-sama sudah bernyanyi bagi Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, kita mau berdoa dulu. Sebelum itu kita akan naikkan pujian juga. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan naikkan pujian. Ku ingin dengar cerita. Sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini.
tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Kita naikkan pujian ini yang kedua kali. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Adik-adik, kita akan berdoa. Adik-adik ikuti dalam hati saja. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami berdoa Tuhan. Kami sebentar mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar kami boleh duduk diam, mau dengar-dengaran. Berkati pendeta Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar kami, anak-anak-Mu, boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, Dialah yang memelihara hatimu juga pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ada di sekolah minggu firman Tuhan yang menjadi nats khotbah buat kita di minggu hari ini, yaitu dari kitab Amsal pasal yang keempat, dimulai dari ayat 10 hingga ayat 20. Saya akan bacakan isi daripada firman Tuhan buat kita semuanya. Inilah isinya. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ada lagu ini khusus lagu anak sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Nah, itu sepenggal daripada nyanyian kita ya adik-adik. Firman Tuhan hari ini menyampaikan kepada kita semuanya
hanya ada dua pilihan dalam hidup kita. Kita harus memilih satu, bukan memilih dua-duanya. Sebab pada pilihan itu adalah pilihan yang harus kita lakukan, tidak boleh tidak. Pilihan pertama adik-adik sekolah minggu yaitu jalan orang benar. Itu yang dikatakan tadi di ayat 18. Jalan orang benar itu yang digambarkan sebagai terang. Sedangkan pilihan yang kedua adalah jalan orang fasik, yaitu yang dijelaskan tadi di ayat 19 yang digambarkan sebagai kegelapan. Setiap jalan yang kita pilih itu memiliki resiko sendiri. Apakah kita memilih pilihan yang pertama atau memilih pilihan kedua? Yang pasti apapun yang kita pilih itu memiliki resiko dan berdampak dalam kehidupan kita masing-masing. Adik-adik sekolah minggu, nasihat merupakan satu jalan bagi kita untuk mengajari kita, ya, baik nasihat daripada orang tua sendiri, baik nasihat daripada guru-guru sekolah minggu, baik nasihat daripada hamba Tuhan. Yang pasti nasihat itu adalah satu jalan untuk mengajari kita. Mengajar tentang apa? Supaya kita memiliki etika, ya, memiliki sopan santun dan tahu adat istiadat, serta ya memiliki jalan kehidupan. Nah, adik-adik sekolah minggu, demikian juga yang harus kita pahami dalam firman Tuhan di minggu hari ini, yaitu dari kitab Amsal pasal 4 ini yang menjadi nats khotbah yang dimulai dari ayat 10 hingga ayat 20. Kitab Amsal ini juga disebut sebuah kitab hikmat yang menyampaikan dan menegaskan jalan yang harus kita pilih. Nah, adik-adik sekolah minggu, maka dari kitab Amsal ini yang menjadi nas khotbah bagi kita, Tuhan ingin menyampaikan pesan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu, ya, dan juga kepada seluruh generasi-generasi muda untuk tetap mengingat jalan kehidupan yang disediakan bagi seluruh umat percaya, seluruh umat manusia, termasuk dan khusus kepada kita anak-anak sekolah minggu, yaitu di mana jalan itu, jalan kehidupan itu adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa yang katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku." Jalan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus juga mengatakan bahwa terang itu adalah Yesus, dan Yesus itu adalah menerangi manusia, menerangi kita semua. Boleh nanti ada di sekolah minggu, ya, bacanya di Yohanes 8 ayat 12, juga di Yohanes 1 ayat 4. Nah, terang yang daripada Yesus Kristus itu adalah memperkenalkan kembali kepada kita yang beriman kepadanya. Tentunya kita diingatkan sebagai anak-anak terang,
Jadi anak-anak sekolah minggu yang sudah beriman kepada Yesus Kristus harus menjadi anak-anak terang. Juga itu dijelaskan di dalam Efesus 5 ayat 8. Yang harus juga kita yang sudah beriman kepada Yesus Kristus harus menjadi garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 hingga ayat 16. Adik-adik sekolah minggu, kita harus mampu menentukan jalan hidup kita, menentukan jalan hidupmu, jalan yang akan membawamu semakin baik, jalan yang membawamu semakin bertambah baik, dan jalan yang membawamu menjadi yang terbaik dari yang baik. Pada umumnya adik-adik sekolah minggu, kita akan terlebih dahulu belajar dari orang tua ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, adik-adik sekolah minggu masih diberikan Tuhan orang tua yang masih setia menasihati, mengajari. Orang tua kita, orang Batak mengatakan dang daud tubis sian bonana. Kalau pepatah bahasa Indonesia mengatakan begini, buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, ini pesan untuk orang tua, bahwa orang tua adalah sangat-sangat penting mengajarkan jalan kebenaran, yaitu firman Tuhan, supaya anak-anak kita dapat melaluinya. Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu, jika kamu memilih jalan terang, maka pasti kamu akan selamat. Tetapi jika kamu memilih jalan kegelapan, pasti kamu akan mendapat kebinasaan. Itulah resikonya. Manusia diciptakan Tuhan dalam terang dan berasal dari terang. Mengapa? Supaya manusia itu juga menyenangi terang itu dan kegelapan tidak dia senangi. Maka adik-adik sekolah minggu yang menjadi nasihat dari pemberitaan firman saat ini adalah cara Tuhan untuk menyampaikan jalan kebenaran itu, yaitu jalan kehidupan itu bagi kita semuanya. Dan mari adik-adik sekolah minggu bersama-sama dengan Tuhan kita menjalaninya. Kalau Tuhan bersama kita menjalaninya, kendati pun banyak yang harus kita hadapi, beragam macam rintangan, hambatan, pasti kita bisa melaluinya karena Tuhan sudah bersama dengan kita. Mari lihatlah terang itu, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita melihat terang itu, pasti daripada terang itu juga kita pasti menerangi sekitar kita. Senangilah terang itu, yaitu Yesus Kristus, dan percayalah kepada Dia bahwa daripada terang itu kita bisa menghadapi banyak tantangan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu di minggu hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu juga bersama dengan orang tua yang mengikuti ibadah online sekolah minggu itu mendapat bekal hidup. Tuhan menasihati kami supaya kami memilih jalan terang, jalan kebenaran, supaya kami memperoleh keselamatan, kehidupan daripada Yesus Kristus. Karena terang itu adalah Yesus, dan Yesus yang kami senangi. Tentu pasti juga kami bisa menerangi sekitar kami. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Nya Yesus, supaya Yesus juga menguatkan
dan memberikan hikmat kepada kami, supaya kami setia menjadi anak-anak terang di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan dari Inang Pendeta. Nah, sekarang adik-adik katanya mau mengingatkan, jangan lupa adik-adik ikut untuk mengumpulkan persembahannya. Boleh bersama mama papanya di rumah, adik-adik boleh dari mesisihkan dari uang jajannya, atau adik-adik mengingatkan ke mama dan papanya. Adik-adik juga boleh nanti mau papanya kirim ke nomor rekening gereja yang ada di bawah ini. Nanti mau papanya bisa bantu ya. Oke. Nah adik-adik ada satu pengumuman lagi, yaitu kita akan masuk ke Natal. Senang sekali kita akan merayakan Natal Sekolah Minggu HKBP Kebonjeruk. Tapi ada yang berbeda nih. Apa Kak yang berbeda? Nah, Natal kali ini kita melaksanakannya secara virtual atau melalui media YouTube. Nah, jadi adik-adik akan mendapatkan pengumuman melalui grup WhatsApp di kelas masing-masing. Mungkin adik-adik bisa mendapatkan liturgi atau bagian drama atau menari. Nah, nanti dipantau terus grup WhatsApp dari kelas masing-masing ya. Jadi adik-adik bisa rekaman, bisa latihan supaya nanti bisa ditampilkan di virtual ya, atau di YouTube Sekolah Minggu HKBP Kebonjeruk. Biar nggak ketinggalan, jangan lupa ya klik like atau subscribe YouTube Sekolah Minggu HKBP Kebonjeruk. Nah benar banget adik-adik, kita akan sama-sama merayakan Natal Sekolah Minggu tetap dengan semangat. Walaupun di rumah kita harus tetap dengan meriah merayakannya. Adik-adik harus excited. Saatnya kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan naikkan pujian Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat persekutuan kami di hari Minggu ini. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini, berkati persekutuan kami. Demikian juga persembahan kami ya Tuhan, berkatilah dan ajari kami gerejamu untuk mempergunakannya di pelayanan kami, di tengah-tengah gereja kami. Melalui persembahan ini Tuhan berkati
gerejamu semakin berkembang, semakin maju, dan semakin banyak orang yang percaya akan Yesus Kristus, dan semakin banyak orang menguat imannya dalam menjalani hari-hari hidupnya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom adik-adik. Kali ini kita akan membuat kreativitas. Nah, kali ini kakak akan membuat gantungan dengan pola telinga. Nah, bahan-bahannya apa aja sih adik-adik? Nah, jadi yang pertama, adik-adik bisa siapkan gunting, terus ada lem, lalu juga ada benang wol. Nah, jadi cara pertamanya, kalian bisa gambar ataupun mengprint gambar dengan pola telinga. Nah, terus nanti adik-adik juga print atau tulis, terserah adik-adik gimana. Kalian bisa tulis ayat istimewa pada ibadah kali ini, yaitu Amsal 4 ayat 18. Nah, lalu kalau sudah di print gambar telinga dan juga ayat istimewanya, adik-adik bisa gunting menyerupai pola yang sudah ada ya adik-adik. Terus nanti kalian bisa tempel. Jadi ayatnya itu kalian bisa tempel di atas telinganya. Lalu kalau sudah ditempel, kalian bisa membuat bolongan di sini. Lalu nanti kalian bisa masukkan benang wol di dalam bolongan ini adik-adik. Nanti kalau sudah, lalu diikat. Nah, jadi seperti ini kalau sudah jadi. Bisa lihat ya adik-adik. Nah, nanti kalau sudah jadi, kalian bisa share di grup kelas masing-masing. Segitu aja adik-adik. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya adik-adik. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Oke, hai adik-adik, ketemu lagi nih bareng Kak Adet. Nah, untuk kreativitas kelas besar minggu ini dari kelas Simpson, Daniel, Ruth, dan Gabriel, nanti Kak Adet akan kirimkan via grup WhatsApp. Jadi tugasnya adalah kalian menjawab pertanyaan yang ada di grup WhatsApp tersebut. Nanti Kak Adet akan kirimkan beberapa icon-icon atau gambar-gambar. Nah, kalian harus menebak itu siapakah tokoh-tokoh tersebut. Ada yang isinya satu tokoh, ada yang isinya dua tokoh. Nah, jadi nanti kalian harus menjawab dengan benar ya. Kalau yang benar, nanti Kak Adet boleh catat nanti, atau guru-guru kelasnya bisa catat siapa saja yang bisa mengirimkan dengan jawaban yang benar. Oke? Nah, jangan lupa dikerjakan, tetap rajin sekolah minggu walaupun masih ibadah sekolah minggu online ya.
Terus juga kalian harus jaga kesehatan dan juga jangan lupa cuci tangan ya, supaya kita terhindar dari virus ini, dan kita mendoakan sama-sama semoga virus ini segera berlalu sehingga kita bisa sama-sama, udah kangen nih mau sekolah minggu bareng-bareng sama adik-adik. Nah, jangan lupa ya dijawab pertanyaannya, siapakah tokoh-tokoh yang ada di icon-icon atau lambang-lambang yang akan Kak Adet kirimkan melalui WhatsApp. Oke, sekian dulu kreativitas kelas besar. Bye-bye.